Aturan karantina wajib WNI yang baru tiba dari luar negeri menjadi 5 hari. Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran SE nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Keputusan ini diambil seiring dengan situasi pandemi COVID-19 yang terus menunjukkan perbaikan. Surat edaran yang diteken Ketua Satgas Ganip Warsito pada 13 Oktober 2021 ini mulai efektif berlaku sejak Kamis 14 Oktober 2021 atau hari ini sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Dilansir dari lembaran SE, pemerintah mewajibkan masa karantina selama 5 hari bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus warga negara Indonesia dan warga negara asing. Rinciannya yakni pada saat kedatangan, pelaku perjalanan internasional harus melakukan tes ulang RT-PCR dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 kali 24 jam. Tercatat sejak 2 pekan lalu pergerakan penumpang mulai naik. Pada akhir pekan dapat mencapai 60.000. Bagi pelaku perjalanan berstatus WNI, yaitu pekerja migran Indonesia atau PMI, pelajar atau mahasiswa atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, maka tempat karantina dan kewajiban RT-PCR biayanya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian bagi WNI di luar kriteria di atas dan bagi WNA termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing, menjalani karantina di tempat akomodasi karantina. Tempat akomodasi karantina sebagaimana yang dimaksud wajib mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan, cleanliness, kesehatan, health, keamanan, safety, dan kelestarian lingkungan, environment, sustainability, dan kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau dinas provinsi yang membidangi urusan kesehatan dan daerah terkait dengan sertifikasi protokol. Yang sudah diputuskan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Bali itu 14 Oktober 2021 dan kami sudah melakukan persiapan bersama para pelaku. Namun bagi perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia diperbolehkan melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 kali 24 jam. Selanjutnya, jika hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di fasilitas isolasi terpusat untuk orang tanpa gejala dan orang dengan gejala ringan. Sementara yang bergejala sedang dan berat melakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Biaya isolasi bagi WNI ditanggung oleh pemerintah dan biaya isolasi bagi WNA seluruhnya ditanggung mandiri. Apabila WNA tidak dapat membiayai karantina mandiri dan atau perawatannya di rumah sakit, maka pihak sponsor, kementerian atau lembaga atau BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud. Kemudian yang sembuh itu selalu di atas kasus barunya. Selanjutnya, saat masa karantina memasuki hari keempat, pelaku perjalanan WNI dan WNA diminta melakukan tes RT-PCR kedua. Jika tes ulang RT-PCR menunjukkan hasil negatif, maka WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk kembali melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, jika tes ulang RT-PCR hasilnya positif, maka dilakukan perawatan di fasilitas isoter untuk orang tanpa gejala dan gejala ringan. Bagi WNI dan WNA dengan gejala sedang dan berat dirawat di rumah sakit rujukan. Adapun biaya perawatan bagi WNI ditanggung oleh pemerintah dan biaya perawatan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Dari 4.300.000 penduduk
yang ditarget vaksin itu adalah 3.400.000, 79%. Dari jumlah tersebut yang Lebih lanjut, SE juga mengatur pemeriksaan tes RT-PCR dapat dimintakan pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP atau kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pelaku perjalanan internasional. Pelaksanaan tes pembanding RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf pertama dilakukan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo atau RSCM atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto RSPAD atau Rumah Sakit Bayangkara Raden Said Sukanto Rumah Sakit Polri. Dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP atau laboratorium yang bekerja sama dengan tempat akomodasi karantina. Selain itu, SE juga menyebutkan bahwa kewajiban karantina hanya dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema travel corridor arrangement sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Meski demikian, SE menegaskan bahwa setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, setiap operator moda transportasi di titik pintu masuk atau entry point perjalanan internasional diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sumber TV One News dan Kompas. Itu lagi diuji swab basis PCR. Kalau dia negatif, baru dia masuk ke hotel karantina, dijemput dengan mobil yang memang sudah memenuhi standar CHSE. Kalau dia positif tanpa gejala maupun bergejala, langsung ke rumah sakit. Jadi sebenarnya dari segi alur persyaratan keberangkatan sampai ketibaan itu sangat ketat dibandingkan dengan wisatawan domestik yang sudah kita mulai 2 minggu yang lalu, itu jauh lebih longgar dan tidak terjadi kasus baru di Bali. Ya. Baik Pak Gub, sudah lebih ketat, tapi saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, kemarin kan kalau kita lihat